Oke, selamat datang di .me Weekly Vlog. Sorry gua uploadnya hari Selasa, harusnya jadwalnya hari Minggu malam atau ke Senin pagi. Itu karena gua dari hari Jumat sampai hari Selasa kemarin di rumah di Tangerang, bukan di kosan ya, ini kan di kosan. Jadi gua nggak bikin, vlognya di rumah karena peralatan kamera sama lighting sama mic itu ada di kosan. Jadi ya biar konsisten aja kualitas dari weekly vlog gua. Tapi kalau misalnya nanti kayak, gua seminggu lebih misalnya nggak di kosan, berarti gua mau nggak mau harus pakai kamera seadanya, sama mic seadanya. Mungkin pakai kamera sama mic laptop gua aja gitu. Tapi it's okay, nanti itu next time aja kok. Kalau misalnya, gua seminggu nggak ada di kos gitu. Oke, nah, weekly vlog atau seminggu ke belakang sebenarnya hampir mirip kayak minggu kemarin, kalau terkait dengan progres resolusi gue 2026, nggak terlalu banyak progres dan ya nggak ada progres karena minggu ini juga gue full dengan kontemplasi, terkait masa depan dan terkait apa ya, kondisi keuangan saat ini. Jadi mungkin vlog kali ini juga akan jadi curhat gue juga, seperti vlog, sebelumnya, weekly vlog sebelumnya. Oke, tapi seperti janji gue pengen, ngebahas buku dulu ya. Oke, jadi gue udah ngabisin buku ini, The Art of Spending Money. Ya cukup bagus, gue baca ini di kereta, di, apa namanya, sambil nunggu kereta, itu gue baca pokoknya. Dan ya, hari ini gue akan coba ngejelasin apa isinya dari buku ini, apa yang gue dapat. Jadi gue nggak ngejelasin tiap bab ya, cuma poin penting yang, bisa gue kasih ke lu gitu. Jadi pertama menurut gue, cara terbaik spending uang itu adalah spending ke sesuatu yang bikin lu bahagia. Mungkin lu pernah dengar kan pepatah tentang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah dari buku ini, gue beranggapan bahwa yes, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa membuat kebahagiaan. Nah, maksudnya apa itu? Jadi, seperti di weekly vlog yang sebelumnya gue jelasin kan beberapa poin, yaitu kebahagiaan dari uang itu seringnya itu tidak langsung, efek tidak langsung dari punya uang. Contoh misalnya rumah waktu itu ya, gue contohin rumah. Ketika lu punya rumah gede, itu sebenarnya lu bahagia itu bukan karena punya rumah gedenya. Biasanya orang bahagia punya rumah gede karena dengan rumah gede itu, lu bisa menampung banyak orang di situ. Temen lu, keluarga besar lu, bisa tertampung semua di situ dan bisa bermain di situ, ngobrol seru, bisa mendapat fasilitas yang enak gitu. Jadi orang suka gitu datang ke rumah lu, bertamu ke rumah lu. Jadi bukan karena rumahnya yang gede, tapi karena lu menjadi bisa punya ruang, tempat untuk teman-teman lu, keluarga besar lu ngobrol, ngumpul di situ. Nah, jadi kalau misalnya rumah lu kecil tapi lu rame, sebenarnya lu juga bahagia pasti. Ketimbang rumah gede tapi sepi. Jadi itu efek nggak langsung dari uang. Nah, secara general di buku ini itu disebutin bahwa uang itu harus membuat lu bahagia. Jadi lu spending uang itu harus yang membuat lu bahagia, bukan yang membuat lu stres. Nah, dan saran di buku ini itu dia bilang ya kalau masih sesuai budget, masih within your budget, ya lu belanjain aja uangnya gitu. Jangan diirit-irit, jangan ditabung atau jangan pelit-pelit lah. Kalau lu emang ada budgetnya, ya udah keluarin. Kecuali nggak ada budgetnya lu, ini itu namanya dipaksain tuh, itu nggak boleh karena itu bikin lu stres. Tapi kalau misalnya lu ada budgetnya, ya lu keluarin uang buat ya bikin lu bahagia. Either itu traveling, or traktir temen, traktir keluarga lu, atau misalnya beli baju, beli apapun lah, beli barang yang lu suka gitu. Jadi spending uang yang benar itu spending yang bikin lu bahagia, bukan yang karena orang lain, karena status, karena gengsi. Oke. Terus, poin yang lain adalah, nah keunggulan punya uang itu adalah lu bisa mencoba sesuatu yang baru. Oke, ini masuk akal ya. Jadi ketika lu punya uang, lu punya privilege untuk nyobain hal yang baru. Lu mencoba mendapat experience yang baru. Kalau lu suka jalan-jalan, misalnya di Jabodetabek, dengan punya uang lu bisa jalan-jalan keluar Jabodetabek atau bahkan keluar Pulau Jawa atau bahkan keluar Indonesia alias keluar negeri. Nah itu juga,
saran yang dikasih di ini. Jadi, spending-lah untuk sesuatu yang baru. Karena ya ketika, apa ya, experience itu kan mahal ya, maksudnya experience itu cuma bisa dibeli oleh orang-orang tertentu gitu, dan experience itu ada waktunya. Ketika lu masih muda, lu bisa punya potensi experience yang banyak ketimbang ketika lu udah tua, gitu. Terus juga, gue dengar ya cerita dari teman, mungkin apa sih, cerita dari teman lah gitu ya, cerita dari teman bahwa katanya ada orang Jepang yang benar-benar kayak dia nabung untuk pensiun gitu, dia kerja mati-matian pas muda, dia nabung sama pensiun, ketika dia nanti pensiun udah nggak usah kerja, uangnya udah banyak, tabungannya udah banyak, dia bisa jalan-jalan keliling dunia sama istrinya. Tapi ketika saat itu tiba, istrinya ternyata meninggal dunia dan akhirnya ya udah, semua yang dia pupuk, semua yang dia tabung ya hancur gitu, nggak ada sisanya, nggak ada yang bisa dia banggakan dari tabungan dia walaupun dia punya uang banyak, tapi ya istrinya udah nggak ada gitu. Orang yang dia emang fokus nabung hanya untuk ya bisa keliling dunia sama istrinya misalnya, itu nggak ada. Jadi ya gimana? Artinya ya lu spending money itu bukan boros ya. Lagi-lagi kalau masih sesuai budget ya spendingin aja gitu. Terus ada lagi yang paling tricky adalah hubungan uang dan anak-anak. Nah, soalnya gimana? Mungkin dari beberapa atau dari mayoritas kita mungkin udah berpikir bahwa, "Oh, gue nggak mau ngajarin anak soal, gue nggak mau ngasih uang ke anak, gue nggak mau ngasih apa-apa ke anak tuh uang, soal uang gitu. Pokoknya gue pengen ngajarin kerja keras, gue ngajarin apa gitu. Gue pengen dia tuh ngerti kalau uang itu susah dapatnya." Nah, ada dua nih hal yang bikin yang agak tricky. Anak-anak itu kan orang, apa ya, anak itu kan masih belum punya pola pikir yang bagus atau pola pikir yang dewasa, yang udah mulai sempurna lah ya kita bilang. Udah tahu mana benar, mana salah, udah bisa mengambil keputusan, udah bisa kayak situasi, menganalisis keadaan. Tapi anak-anak itu ya, anak itu cuma punya pikiran yang simple gitu. Nah, kalau misalnya kita punya uang, kita kaya misalnya, anaknya tahu nih, anak tahu kita kaya, tapi kita nggak pernah ngasih uang ke dia, itu anak nggak mikir kayak, "Oh oke, uang itu susah dicarinya. Jadi mungkin bokap gue nggak ngasih uang karena bokap gue pengen gue berusaha." Itu kan pikiran kita, pikiran anak ya, dia mikirnya, "Ah, bangsat nih bapak nih, kagak ngasih gua uang nih, anjing pelit banget nih, gue emas nih punya bapak kayak gini, pelit banget, gila nggak dikasih uang gue sama sekali. Gue butuh uang, ya seenggaknya." Misalnya kalau anak kecil lah mikirnya, "Ya buat itu loh, teman punya ini, punya itu, punya ini, punya itu." Ketika lu nggak ngasih anak lu uang, ya lu bakal dicap bapak pelit, bapak kikir gitu. Dan mungkin hubungan lu sama anak lu bakal renggang. Kedua adalah ketika lu ngasih banyak uang, apa-apa dibeliin, dia mau ini A dibeliin, mau B dibeliin, anak lu akan menganggap bahwa semuanya itu karena uang gitu. Dia bisa bahagia karena banyak uang. Jadi apa-apa uang. Dia nggak punya pola pikir untuk berusaha, untuk belajar, dan semua bisa didapatkan dengan uang. Jadi dia akan mungkin ke depan, kalau ini pola didiknya kayak gini, mungkin ke arah ke depannya, di masa depan dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang karena dia belajar bahwa ada uang banyak, dia bisa dapat apa yang dia mau dengan cepat gitu. Nah, jadi dua kan jadi nggak dikasih dianggap kikir, dikasih malah dianggap malah buat anak kita jadi manja dan ya jelek ke depannya. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya ya beri teladan. Beri teladan kepada anak, karena anak, menurut buku yang gue baca ini, itu meniru apa yang kita lakukan. Jadi karena dia meniru apa yang kita lakukan, maka kita harus ngasih teladan bagaimana mendapatkan uang dengan cara yang benar. Ajari nilai-nilai penting seperti kerja keras itu bersama-sama sama anak. Sehingga anak tahu bahwa uang ini itu didapat bukan dari cara yang instan, bukan dari tiba ada uang, bukan dari orang tuanya, bukan dari warisan, tapi didapatkan dari sebuah kerja keras yang kita berikan dan kita mendapatkan hasil berupa uang. Kayak gitu. Jadi teladan. Dan masih banyak lagi yang dibahas di sini. Gue cuma ngambil beberapa itu aja ya. Jadi beberapa
poin aja yang intinya adalah kita nggak boleh menyimpan uang atau kita menjadi budak uang. Budak uang tuh artinya uang kita nggak apa-apain, uang kita. Jadi kita yang kerja keras banting tulang bla 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 buat naruh uang, uangnya diem aja. Jadi kan kayak kalau perumpamaan uang adalah raja ya, dia datang sini lu uang lu diem, terus lu yang kerja gitu. Lu yang kerja, lu yang muter-muter, lu yang nyari, lu ke kantor kerja keras, pulang datang pagi, datang subuh pulang malam, berangkat subuh pulang malam, dan uang ya diem gitu. Nah harusnya uang itu menjadi pelayan lu. Kalau lu misalnya gue pengen bahagia nih, gue pengen traveling, gue pengen nyoba experience baru, ya lu kerjain tuh uang. Maksudnya uang lu pakai gitu buat sesuatu yang bikin lu bahagia. Jadi jangan terlalu pelit sama uang, jangan terlalu boros juga. Ingat harus sesuai budget. Ketika lu spending out of budget ya itu berarti salah lu. Lu itu tidak menerapkan the art of spending, tidak menerapkan sesuatu yang spending yang benar. Dan lagi-lagi jangan spending karena pengen dilihat atau pengen dinilai status lu oleh orang lain. Nah itu udah pasti salah, itu fix, udah pasti salah. Ketika lu ada hasrat beli mobil, beli rumah, keluar negeri cuma karena perasaan iri atau perasaan gue pengen diakui, divalidasi oleh orang lain, fix itu spending lu salah. Either lu itu masuk budget atau enggak, itu pasti salah, itu salah. Karena nanti itu akan menjadi bom waktu aja. Ketika lu nggak mendapatkan sesuatu yang lu ingini, yaitu validasi dari orang, ya lu akan stres dan lu akan mencoba mencari uang dengan segala cara banyaknya biar lu bisa tervalidasi. Dan itu nggak bahagia, men. Mau lu sesuai budget, gue yakin itu nggak bahagia. Oke, jadi itu adalah rangkuman dari buku ini. Nah, minggu ini gue banyak kontemplasi terkait ya umur gue udah 30. Jadi terkait hal-hal seperti menikah, keluarga, maksudnya anak ya, ke anak nanti gue gimana jadi orang tua. Dan terakhir adalah kondisi ekonomi ya orang tua gue dan gue gitu. Mungkin dari kondisi ekonomi dulu ya. Kondisi ekonomi keluarga gue tidak baik-baik saja. Lebih ke ya orang tua gue dulu punya semacam usaha kecilan lah gitu di pasar. Terus sekarang udah nggak lagi karena semua udah serba online. Sementara orang tua gue nggak bisa, atau ya bilang aja nggak bisa gitu ya. Nggak bisa untuk buka toko online karena ya mereka udah tua gitu. Untuk belajar online mungkin terlalu sulit. Harusnya gue yang gantiin, tapi ya gue belum bisa gantiin. Terus mungkin kalau jawab kenapa nggak adek lu? Ya adek gue udah 2, satu udah kerja juga. Cuma ya lagi-lagi bokap gue bukan, atau orang tua gue ya, bukan orang tua yang maksa gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nggak mau, nggak punya rasa untuk melanjutkan usaha orang tuanya, ya is okay gitu. Pilihan anaknya mau berkarir seperti apa, ya udah, orang tua mah tinggal bantu doa sama bantu biaya kalau ada gitu. Bukan kalau ada sih, pasti orang tua gue usahain. Mau itu jual mobil, jual apapun lah, itu pasti dia usahain buat anaknya. Itu orang tua gue the best ya. Jadi orang tua gue gak punya penghasilan, orang tua gue kan gak kerja. Jadi ya sekarang kalau usahanya tutup ya gak punya penghasilan. Dan adik gue belum tertarik atau belum mau atau nggak mau, gue juga nggak tahu, untuk usaha online gitu. Dan adik gue yang kedua itu masih kuliah. Nah jadi yang sekarang punya penghasilan itu bisa dikatakan cuma gue. Sehingga mungkin suatu saat kalau kondisinya nggak berubah, ya gue akan menjadi tulang punggung keluarga. Seperti itu. At least untuk biayain adik gue kedua yang masih kuliah ini, masih semester 4 ya, berarti 2 tahun lagi. Dan ya ketika udah lulus nanti, ya adik gue yang kedua belum dapat kerja lagi. Baru kemarin kontraknya nggak diperpanjang, berarti kan nganggur. Adik gue yang kuliah kalau udah selesai kuliah pun, sekarang sampai selesai kuliah pun kan belum tentu langsung dapat kerja, jadi pasti ada tanggungan biaya dan orang tua. Jadi ya siap menjadi sandwich generation. Nggak ada yang, mungkin nggak ada yang mau kali ya akan menjadi sandwich generation, tapi ya gimana, itu perjalanan hidup. Makanya gue mikir lagi nih,
resolusi gue tuh kira perlu diubah nggak ya? Biar maksudnya ya menyesuaikan kondisi gue. Jadi gue mungkin harus fokus ke sesuatu yang bisa menghasilkan income tambahan gitu. Biar income gue nggak segini doang. Kalau segini doang susah juga ya menghidupi. Kalau harus menghidupi satu keluarga gitu. Tapi ya it's okay lah. Nanti kita pikir bareng aja. Gue pikir sambil jalan aja. Jadi ya itu makanya progres gue nggak progres resolusi gue ya mungkin akan pending, terhold sementara untuk menyelesaikan ini. Nah terus kedua, menikah. Nah ini ada hubungannya juga. Kapan gue akan menikah? Pada umur 30. Ya kalau kondisi kayak gini gak tahu juga gue ya. Selain kondisi ekonomi, ya jodohnya sendiri juga pertanyaan buat gue. Dimanakah jodoh saya? Terus menemukan jodoh kriteria cewek juga itu juga apa ya, gue juga mencoba untuk menilai diri gue gimana ya nanti kalau gue dapat pasangan atau pasangan seperti apa ya yang kira cocok buat gue. Karena kan ya ini lagi-lagi menikah itu bukan akhir dari segalanya, bahkan itu awal dari segalanya. Ya gitulah, pusing pokoknya gue. Menikah tuh gue mencoba untuk merefleksikan diri gue untuk kira-kira apa yang gue butuhkan dari seorang perempuan yang akan menjadi istri gue. Itu juga masih gue definisikan. Gue sampai bikin sebuah kayak CV untuk pernikahan yang menjelaskan who am I gitu, who I am. Jadi ketika misalnya udah ada jodohnya atau udah siap gitu, gue bisa diskusi CV gue dulu gitu. CV gue lebih ke arah kayak biografi gue sih ketimbang kayak CV yang skill lu gitu. Gak lebih ke cerita background gue, keluarga gue gimana, pola pikir gue tentang relationship, tentang money, tentang keluarga, family kayak gimana gitu lah. Jadi lebih ke visi misi gue sebagai calon suami gitu. Terus mungkin kapan-kapan akan gue ceritakan ya ketika udah agak slow. Terus terakhir adalah karir. Nah, gue mungkin kalau dibilang 2006 ini akan kemana, kalau sekarang kayaknya gue akan fokus ke bahasa Inggris lagi nih. Karena gue percaya bahasa Inggris itu adalah pintu yang membuka potensi peluang lebih banyak daripada kalau gue gak bisa bahasa Inggris. So, gue harus fokus belajar bahasa Inggris. Untuk IELTS mungkin itu bonus ya, tambahan ntar. Tapi sekarang adalah gue akan fokus pada listening dan speaking. Dan topiknya mulai dari yang dekat dengan gue yaitu IT sampai nanti topik-topik general, common knowledge atau pengetahuan umum. Gue harus bisa ngobrol kayak gue bikin vlog ini ke lu, atau kayak gue ngobrol sama temen gue. Pokoknya gue harus bisa ngobrol se-fluent mungkin pakai bahasa Inggris. Dan mungkin juga di video weekly yang selanjutnya ke depan itu akan ada vlog dalam bahasa Inggris. Dan mungkin ya gue belum tahu detailnya, tapi mungkin juga di antara weekly vlog itu gue akan upload video-video gue belajar bahasa Inggris, latihan speaking bahasa Inggris gitu. Jadi gue akan fokus di situ dulu. Satu, karena investasi itu ya lu kalau nggak ada modal susah juga ya mau invest. Dan gimana lu mau invest kalau keuangan lu gini gitu, lu masih punya, ya seenggaknya lu masih punya hal-hal yang perlu lu bantu nanti. Mungkin nanti adek gue minta bantuan, mungkin ortu gue minta bantuan dalam bentuk dana, uang. Jadi gue kalau invest ya jadi nggak maksimal gitu. Jadi gue harus prioritasin dulu apa yang dibutuhkan oleh keluarga gue. Itulah. Jadi gue akan fokus bahasa Inggris dulu. AI sambil jalan aja, sambil kerja aja. Yang penting di kerjaan gue akan fokus untuk mengimprove kerjaan gue. Apakah itu pakai AI atau tidak, kita lihat nanti aja gitu. Sama karena gue bilang kalau gue lagi jenuh ya, gue akan kalau ada waktu luang gue akan pakai buat baca buku. Jadi sekarang gue lagi baca buku ini, Selfish Gene. Gak ada hubungannya sama yang gue omongin tadi, tapi gue pengen baca sesuatu yang baru gitu. Ini buat waktu luang aja.
mungkin nggak nambah bikin skill, kayak nggak nambah skill yang bisa bantu income gue nambah juga. Tapi ya udah, gue pengen baca sesuatu yang seru, yang beda. Oke, itu aja vlog dari gue. Sorry buat lu yang mungkin nungguin progres gue nggak ada progres, tapi semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa berguna buat lu, bisa ada yang diambil nilainya. Kalau nggak ada pun ya seenggaknya gue jadikan video ini sebagai curhat gue, sebagai pelepas unek-unek gue, sehingga gue bisa lebih plong, bisa lebih mikir, lebih jernih lagi untuk kedepannya. Oke, doain gue biar sukses, dan gue juga doain lu buat sukses. Kita sukses sama-sama. Dan yaudah, itu aja video dari gue. Thank you very much, and see you in the next video. Bye-bye.